Episode 49, Hari yang Indah. Pagi menjelang, mata bulat dan cantik itu perlahan mengerjap. Ia merasakan ada sesuatu yang berat sedang menghimpit badannya. Apa ini, tangan? Fajira menatap ke depan, ia hanya melihat Fajri di sana. Sudah bisa ditebak jika orang yang tengah terlelap sambil memeluknya adalah Irfan. Kamu susah banget dibilangin, Mas. Untung saja Fajri nggak jatuh ke bawah. Dengus Fajira kesal. Perlahan ia memindahkan tangan yang besar itu ke belakang agar bisa terbebas dari gungkungan pria tampannya. Setelah lepas, Fajira menggeser Fajri agar lebih dekat dengan Irfan. Ibu muda itu melihat jam baru menunjukkan pukul 5.00, masih terlalu pagi begitu pikirnya. Sehingga ia lebih dulu pergi ke kamar mandi untuk menyegarkan badannya. Daripada bengong, mending ke dapur kali ya. Ia segera bergegas menuju dapur untuk membuatkan sesuatu yang spesial untuk dua pria tampannya. Pagi, Bi. Sapa Fajira mengejutkan beberapa ART yang tengah mempersiapkan bumbu-bumbu untuk memasak sarapan. Pagi Nyonya, ada yang bisa saya bantu? Bibi mau masak ya? Iyanya. Biar saya saja yang masak, Bi. Mau bikin nasi goreng ya, Bi? Jangan Non, biar saya saja. Gak apa, Bi. Mulai hari ini dan seterusnya jika saya ada di sini, biar saya yang masak ya untuk Mas Irfan dan Fajri. Ucap Fajira tersenyum. Tapinya, waktu sudah semakin siang, Bi, saya masak dulu ya. Tapinya, sudah Bi atau saya bilang sama Mas Irfan? Jangan ya sudah kalau begitu. Ini Nyonya pakai saja semua bahan yang sudah kami sediakan. Iya Bi, terima kasih ya. Sama-sama Nyonya, mari. Fajira tersenyum manis menatap semua bahan yang sudah disiapkan oleh Bi Yuri tadi. Yuk kita selesaikan Fajira. Perlahan keterampilan memasaknya menyeruak untuk berlomba menunjukkan kepandaian masing-masing. Mulai dari memotong, mencincang, dan mengiris, Fajira lakoni dengan cepat dan profesional. Karena ia ingin menambahkan beberapa kondimen untuk campuran nasi gorengnya nanti. Deg-degan juga ya, padahal ini bukan yang pertama aku membuat sarapan untuknya. Ucap Fajira memegang jantungnya yang berdetak lebih cepat. Tak butuh waktu lama, sekitar 20 menit Fajira sudah menyelesaikan masakannya. Tak lupa, ia juga memindahkan nasi goreng itu ke wadah khusus dibantu oleh ART tadi. Tolong diselesaikan ya Bi, saya mau ke atas dulu. Iyanya. Fajira berlalu dari sana dan segera menuju ke kamar untuk membangunkan dua pria tampannya. Sementara para ART itu sedang mengunjungi Fajira yang tidak-tidak. Namun mata mereka membola ketika merasakan masakan Fajira yang terasa begitu enak, sehingga membuat mereka tanpa sadar terus mencoba nasi goreng buatan Fajira dan tersentak ketika melihat nasi itu tinggal sedikit. Mereka tiba-tiba panik dan mencampurkan nasi goreng yang mereka buat dengan milik Fajira. Ceklek, Fajira masih melihat dua laki-laki beda generasi itu saling berpelukan satu sama lain. Ia menghidupkan lampu agar bisa melihat mereka dengan jelas. Perlahan, Fajira duduk di tepi tempat tidur, di samping Irfan yang tengah membelakanginya. Sayang, bangun lagi yuk, ucap Fajira membelai kepala Fajri dan Irfan bergantian. Mas, bangun yuk sayang. Apa seperti ini kerjaku setiap pagi setelah menikah nanti? Aji sayang, peluk bunda, rengek Fajri yang semakin mengeratkan pelukannya kepada Irfan. Bangun lagi yuk sayang, mas bangun yuk. Cium dulu sayang. Ucap Irfan serak dan mata yang masih terpejam. Iya bunda, cium dulu. Ucap Fajri memenyongkan bibirnya ke arah Irfan. Muah, Irfan mengecup bibir kecil itu dengan gemas membuat Fajri membuka matanya. Apa ayah yang cium Aji tadi? Iya sayang. Pantas gak sama rasanya. Cemberut Fajri. Fajira tergelak sementara Irfan hanya tersenyum. Bangun lagi yuk, sini bunda mandikan sayang. Sambungnya dengan menggendong Fajri yang sudah duduk. Iya bunda. Ai juga mau dimandikan, celutuk Irfan dengan senyum semiriknya. Mandi sendiri mas, delik Fajira. Aji, bunda gak mau mandiin ayah, aduh Irfan. Ayah sudah besar, sudah bisa mandi sendiri, celutuk Fajri dan membuat Irfan tersenyum masam. Iya sayang, ayah sudah besar jadi harus mandi sendiri ya. Iya bunda. Lek. Ucap Fajira memelekkan lidahnya. Ia segera memandikan Fajri dan memakaikan bajunya. Tak lupa bedak dan gel rambut yang membuat ketampanan pria kecil itu bertambah. Duh, anak bunda sudah tampan. Muah. Fajira menghujani Fajri dengan kecupan. Bunda kan juga cantik. Gak mungkin Aji tampan. Kalau bunda jelek, ia terkekeh sambil mengedipkan matanya.
Tak lupa Fajira juga menyiapkan pakaian Irfan untuk berangkat kerja hari ini. Namun mata Fajira membola ketika mengingat jika ia harus menyiapkan daleman juga untuk Irfan. Dengan ragu, ia membuka lemari khusus menyimpan pakaian dalam. Ia menatap nanar kain tipis itu dengan wajah yang merona. Hingga Fajira dikejutkan dengan sepasang tangan yang melingkar di pinggang rapinya. "Dek, kamu ngapain sayang? Aku baru tahu kalau kamu mesum juga," ucap Irfan genit sambil mengecup bahu Fajira lembut. "Mas, kakak kamu sudah siap. Itu bajunya sudah kusediakan. Ini lagi mau ambil itu." Fajira gugup dan malu setengah mati. "Terima kasih sayang. Belum lagi menikah aku sudah merasa bahagia seperti ini. Apalagi ketika kita menikah dan menyatu lalu memberikan Fajri adik." "Mas, pakai baju dulu ya. Aku takut Fajri melihat kita nanti. Dia anak yang sangat penasaran dengan apapun yang asing baginya." "Iya sayang, terima kasih." Irfan membalikkan tubuh Fajira dan menatapnya lembut. "Pakai bajumu mas, aku keluar dulu," ucap Fajira gugup dan melangkah namun tangannya kembali dicegat oleh Irfan. Laki-laki itu perlahan mendekatkan kepalanya kepada Fajira. Mereka semakin dekat dan Fajira hanya terdiam sambil menutup matanya. Ketika mulut itu akan mengadakan temu ramah, ketukan pintu membuat mereka harus membatalkan niat untuk mempertemukannya. Tok, tok, tok. "Ayah, bunda, sudah siang ini. Kenapa ya lama sekali?" ucap Fajri kesal. "Ceklek, iya sayang, gak boleh marah-marah loh nak," ucap Fajira setelah keluar dari kamar ganti dan menggendong Fajri. "Ayah, mana bunda?" "Masih di dalam sayang, belum selesai." "Kok lama banget sih?" Fajri berjalan masuk ke dalam ruangan itu dan melihat Irfan tengah memakai celananya. "Aji nanti turun sama ayah ya nak, bunda mau bikinin Aji susu dulu sayang." "Iya bunda." "Ayah kenapa kok lama?" Iya sayang, ini hampir selesai." Irfan mengaitkan celananya lalu mengambil jas dan dasi. Tak lupa ia mengoleskan dal rambut dan menyisirnya dengan rapi. "Yuk sayang, kita turun, nak," ucap Irfan menggendong Fajri. Di dapur, Fajira sedikit mengerenyit melihat warna masakannya sedikit berbeda dengan yang ia ingat tadi. Namun ia hanya membiarkannya dan fokus untuk membuat kopi dan susu untuk Irfan dan Fajri. Ketika sedang asik mengaduk kopi dan gula, dua perentapan itu datang memeluk dan menciumnya. "Morning bunda," ucap keduanya kompak. "Astaga sayang, kalian ngagetin aja." "Hehehe, maaf bunda." Ya sudah yuk duduk lagi kita sarapan." Fajira mengambilkan mereka nasi goreng yang ia buat tadi. Mata Irfan berbinar melihat tampilan yang sangat ia kenali. "Kamu yang masak sayang?" "Iya mas, yuk makan lagi Aji mau bunda suapkan." "Aji mamam sendiri aja bunda," ucap pria kecil itu tersenyum. Hap, kening mereka mengernyit merasakan nasi goreng itu berbeda dengan rasa yang biasanya. "Sayang, ini yakin kamu yang bikin?" "Iya mas, tapi perasaan punyaku gak seperti ini rasanya. Tadi sudah seperti biasa kok." "Bibi," panggil Irfan. Iya tuan," ucapnya rada-rada takut. "Apa kalian mencampurkan buatan Fajira dengan buatan kalian?" Irfan bisa menebak itu karena ia tahu bagaimana rasa nasi goreng buatan rumahnya. Iya tuan, maaf." "Prang." Irfan membanting sendoknya dan membuat semuanya terkejut. "Mas, udah ya makan saja dulu, nanti siang aku buatkan lagi." "Sampaikan kepada semuanya jangan pernah mencampurkan masakan kalian dengan masakan istriku, paham?" bentak Irfan. Paham tuan." "Mas, sudah ya. Bibi silakan kembali ke belakang lagi ya." Bukan hanya Irfan yang tidak ingin memakannya, Fajri pun juga sama. "Aji gak mau makan bunda, rasanya gak enak." "Sayang, gak boleh mubazir nak, makan ya nanti Aji sakit perut." Dengan paksaan, Fajira mereka memakan nasi goreng itu dengan terpaksa. Setelah selesai, Irfan meminta Fajira untuk memakaikan dasinya dan berangkat menuju ke tempat kantor setelah mengantarkan Fajri ke sekolahnya. Sementara Fajira kembali masuk ke dalam dan berganti pakaian. "Aji nanti pulang sama bunda ya nak, jangan percaya kalau kamu dijemput sama siapapun." "Iya bunda, Aji pergi dulu ya." Fajri mengecup tangan Fajira lembut. "Iya nak, hati-hati ya sayang." "Iya bunda." "Sayang, aku pergi dulu ya." "Iya mas, hati-hati. Kamu nanti pergi sama driver ya." "Iya mas." Dua pria tampan itu berlalu dan Fajira juga bergegas untuk pergi ke kampus. Tak lupa ia mengganti bajunya terlebih dahulu agar terlihat rapi dan cantik. Setelah itu ia pergi ke kampusnya dengan driver yang sudah ditugaskan oleh Irfan.